Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Mohon izin untuk kali ini kami akan berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi lagi, sebagai pemimpin daerah Provinsi Jawa Barat yang begitu fenomenal, yang begitu agresif dalam mewujudkan misi dan misinya ketika dia berkampanye dulu ingin memimpin daerah Jawa Barat. Di awal-awal kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, tentu kita sama-sama tahu sepak terjang seseorang yang bernama KDM itu ketika dia menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan wilayahnya. Contoh yang paling update yaitu tentang masalah banjir. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi menangani isu, menangani permasalahan mulai dari hulu sampai hilir tentang banjir yang melanda sebagian wilayah Jawa Barat. Itu merupakan suatu bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan hanya pandai dalam berbicara, tetapi Kang Deddy Mulyadi juga pandai dalam bereksekusi, mengambil sebuah keputusan. Tapi menurut kami ada ketimpangan dengan pejabat yang ada di bawah Kang Deddy Mulyadi. Sepertinya mereka keteteran dengan ide-ide brilian yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membangun daerah Jawa Barat. Mungkin bagi pejabat yang selama ini menduduki mungkin eselon 1 atau eselon 2 dan lain sebagainya yang berada di hierarki kepemimpinan daerah Jawa Barat di bawah gubernur, merasa agak sedikit shock dengan cara kerja Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Provinsi Jawa Barat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita juga pernah dan telah mengetahui bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan pemukiman di bantaran kali yang ada di daerah Bekasi. Bukan hanya wacana retorika, tetapi Kang Deddy Mulyadi sekali lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin melalui eksekusi tindakan yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan itu. Sebagai orang yang berada di luar wilayah Jawa Barat, kami merasa iri dengan pemimpin sekelas Kang Deddy Mulyadi. Tapi setidak-tidaknya kami juga merasa bangga dengan adanya seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi pula. Banyak orang yang menyatakan, banyak orang yang mengharapkan Kang Deddy Mulyadi layak untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Bagi kami ini merupakan suatu hal yang sah-sah saja dan memang sangat besar peluangnya bagi Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin untuk dinikmati bukan hanya bagi wilayah Jawa Barat, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kami berusaha membanding-bandingkan kapasitas Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin setingkat gubernur lainnya. Apabila dibandingkan dengan mantan gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi hanya kalah ganteng, hanya kalah perlente. Soal kemampuan baik retorika maupun eksekusi, Kang Deddy Mulyadi kami pandang memiliki selangkah lebih maju dibanding dari Kang Emil. Apalagi kalau dibandingkan dengan pemimpin daerah Jakarta, Bapak Pramono Anung. Jelas Bapak Deddy Mulyadi memiliki kapasitas yang jauh meninggalkan Bapak Pramono Anung sebagai gubernur, sebagai pemimpin wilayah setingkat provinsi. Bagi kami, Bapak Pramono Anung kurang tepat berada di sana karena mungkin ini merupakan suatu hasil pemilihan masyarakat, ungkapan kekecewaan. Wes nek sampean ora trimo ya ora apa-apa, tapi kenyataannya memang demikian. Bapak Pramono Anung untuk memimpin sekeras atau seperti wilayah Jakarta kurang begitu memadai bagi kami. Tentu jauh apabila dibandingkan dengan Bapak Anies Baswedan atau Bapak Ganjar Pranowo apabila dicalonkan menjadi seorang pemimpin gubernur di daerah khusus Jakarta. Tapi mungkin bagi mereka ada perasaan waktu itu masa sekelas capres kok menjadi calon gubernur, mungkin mereka grade-nya akan merasa turun. Tapi terus terang saja kemampuan dari Bapak Pramono Anung sungguh sangat diragukan apabila memimpin sebuah wilayah. Tapi memimpin partai, dalam partai, organisasi partai tentu beda, sangat beda jauh dengan kepemimpinan sebuah wilayah, lebih-lebih provinsi sekeras daerah khusus Jakarta.
Bagi kami secara pribadi mungkin Rano Karno jauh lebih tepat apabila menduduki seorang gubernur. Tetapi sekali lagi Rano Karno berada pada level di bawah Bapak Pramono Anung apabila kita melihat hierarki kepemimpinan dalam partai. Tapi itulah hasil yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Maka sekali lagi Jakarta, masyarakat Jakarta yus gelem ora gelem iso harus menerima kepemimpinan Bapak Pramono Anung sebagai wujud dari hasil demokrasi yang telah dilakukan. Sekali lagi apabila dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, wah jauh berbeda. Jauh berbeda. Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok pemimpin harapan di masa yang akan datang. Kebriliannya mengingatkan kita kepada sosok yang bernama Joko Widodo. Kemampuan belusukannya juga seperti Bapak Joko Widodo. Kemampuan dalam eksekusi Bapak Deddy Mulyadi sama seperti Bapak Joko Widodo. Tapi keunggulan Bapak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi apabila dibandingkan dengan Bapak Joko Widodo adalah kemampuan Bapak Deddy Mulyadi berbicara, menjelaskan, berretorika lebih baik dibandingkan dengan Bapak Joko Widodo. Apabila Bapak Deddy Mulyadi dicalonkan menjadi presiden, kendalanya cuma satu, nama dari Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya kalau ingin menjadi RI 1, nama yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi adalah Deddy Mulyono, sehingga dia akan sangat lebar dan terbuka kesempatannya untuk memimpin RI 1 di masa yang akan datang. Ini harapan kami, harapan kami. Pandangan kami mungkin saja ini sesuatu pandangan yang berbeda, atau mungkin hanya sekedar kebanggaan, rasa senang kami secara pribadi kepada Kang Deddy Mulyadi akan kemampuan beliau dalam memimpin sebuah wilayah. Ini pesan untuk Kang Deddy Mulyadi, khusus untuk Kang Deddy Mulyadi. Kemonceran yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi tentu berhadapan dengan suatu permasalahan yang menggerogoti kemonceran Kang Deddy Mulyadi itu sendiri apabila dia berkarir politik menjadi seorang pemimpin. Penyakit yang dihadapi oleh seorang dalam karir politiknya adalah 3 perkara. Biasanya manusia itu akan hancur apabila berhadapan dengan satu tahta, harta, dan wanita. Kang Deddy Mulyadi tentu paham dengan ini. Harta, tahta, dan wanita. Ingat Kang Deddy Mulyadi, jangan kecewakan kami dengan penyakit-penyakit itu. Hindari dari segala macam permasalahan yang menjadi penyakit bangsa saat ini, yaitu korupsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentu sekali lagi kami merasa bahagia, merasa bangga ada muncul sosok fenomenal seperti Kang Deddy Mulyadi di Indonesia. Harapannya adalah jasa Kang Deddy Mulyadi bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya wilayah Jawa Barat, tapi seluruh rakyat Indonesia mulai Sabang dan sampai Merauke. Tidak tahu nanti posisi yang diberikan atau disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai apa. Wakil presiden, menteri, ataupun presiden nggak masalah. Yang jelas kami sangat-sangat menghargai, sangat-sangat bangga dengan kemampuan yang dimiliki seorang anak bangsa kita dengan talenta yang begitu luar biasa memimpin sebuah wilayah yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.